Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan terlebih dahulu ya. Jazilatun nasihat. Hadiroh. Anika Sari. Hadirah. Firman Ramadasari. Hadiroh. Lutfi Nafisa. Hadiroh. Ahmad Sadikin. Yakin. Lutfi Febrian. Maksud dulu. Ya. Baik, di sini kita lanjut pada materi kemarin ya. Sekarang buka di halaman 4 tentang alat-alat bersuci. Ada yang tahu dari kata lain bersuci? Nah, jadi kata lain dari bersuci yaitu toharoh. Secara istilah yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh, seperti berwudu, tayamum atau mandi. Jadi bersuci itu membersihkan diri dari najis. Habis itu apabila bersuci itu menurut syariat Islam menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Apabila kalian ingin melakukan sholat, kalian harus bersuci dulu terlebih dahulu seperti berwudu. Adapun alat bersuci itu ada dua. Yang pertama benda cair dan yang kedua benda padat. Benda cair seperti air dan air macam-macam air sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, yang ketiga air qair wal mutahhir, yang keempat air mustakmal, dan yang terakhir yaitu air mutanajis. Adapun air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakan. Dan pembagian air mutlak sendiri itu terdapat 8 bagian. Yang pertama air memancar dari batu, yang kedua air laut, yang ketiga air sumur, yang keempat air sungai, yang kelima air es, yang keenam air mata air, yang ketujuh air salju, dan yang kedelapan air gunung. Jadi pembagiannya air itu ada 5. Yang salah satunya yaitu air mutlak. Air mutlak sendiri itu dibagi menjadi 8 bagian yang sudah saya
disebutkan tadi. Yang selanjutnya yaitu air musammas. Air musammas yaitu air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Artinya, air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci walaupun masih sah apabila dipergunakan untuk bersuci. Jadi air musammas itu sebenarnya air suci, tetapi tidak suci untuk tidak boleh untuk dipergunakan untuk bersuci, karena air yang panas dalam waktu yang lama terjemur oleh terik matahari dalam bejana selain terbuat dari emas dan perak. Air yang panas di tempat-tempat yang tidak mungkin berkarat seperti air di kolam, di sawah atau air di bak. Jadi apabila air tersebut menggunakan tempat air seperti emas dan perak, itu tidak diperbolehkan untuk bersuci. Tetapi apabila dia bertempat seperti di kolam, terus di bak-bak mandi, itu boleh. Yang selanjutnya air thayyir ghairu mutahhir. Air thayyir ghairu mutahhir adalah air suci tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, air suci yang telah tercampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah sifat baik rasa, warna, dan baunya, seperti air kopi, air sirup, air sabun, air teh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu air suci yang dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu, air sayur, dan selainnya. Jadi air mutahhir itu air yang suci tetapi tidak sah untuk bersuci, seperti salah satunya air kopi. Nah, air kopi itu sebetulnya suci, cuma kan dia sudah berganti warna, bau, dan rasa, jadi tidak bisa untuk bersuci. Yang selanjutnya yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci walau tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci atau berwudu. Jadi air mustakmal itu air yang jumlahnya sedikit. Seumpama kalian mau wudu di kolam, nah minimal kan kalau air suci itu 2 kolam 60 mili. Nah, jadi apabila di kolam itu kurang dari 60 mili, itu berarti tidak sah buat berwudu. Apalagi kalau sudah berubah warna, bau, atau rasanya, itu tidak bisa untuk bersuci. Yang kelima yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Air ini tentu tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Seperti contohnya, apabila kalian minum ada air putih di gelas, kalian tidak tahu kalau di gelas itu itu air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya karena terkena najis. Yang kedua, air yang telah berubah rasa, warna, dan baunya yang terkena najis dan dalam jumlah yang
benar. Adapun najis mukhalatah yaitu najis yang disebabkan dari air liur anjing dan sapi. Cara mensucikan dan membersihkan najis mukhalatah ini adalah benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya dari siraman dicampur dengan tanah yang suci. Jadi apabila kalian berjalan, ada anjing itu nempel ke celana kalian. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara menyiramkan air suci selama 7 kali dan dicampur dengan tanah yang suci. Yang selanjutnya yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berupa air kencing anak laki-laki dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan sesuatu. Jadi contohnya najis mukhafafah itu najisnya kencingnya anak kecil yang laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apa-apa kecuali air susu ibu. Tapi kalau apabila kalian di rumah punya adik, seumpama punya adik perempuan berumur 2 tahun, itu tetap najis karena yang dihukumi tidak najis itu cuma anak laki-laki saja. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis berupa nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Najis mutawasito dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini akan adanya najis pada barang atau benda, namun tidak ada bau, rasa maupun wujudnya, seperti kencing yang sudah kering. Yang mencucikannya cukup disiram air atasnya. Jadi najis hukmiyah itu najis yang tidak terlihat rasanya, baunya, warnanya, kayak kencing udah kering di lantai, nggak terlihat kan itu. Kadang kan nggak tahu itu suci enggaknya. Mendingan yang tadi dipel. Yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu yang masih ada dan jelas wujud, bau atau rasanya. Nah, tadi kan tidak terwujud najisnya kalau najis hukmiyah. Tadi kan najis hukmiyah itu tidak terlihat bau, rasa, dan warnanya. Berbeda dengan najis ainiyah. Kalau najis ainiyah itu terlihat wujud, warna, dan rasanya itu terlihat, seperti kotoran cicak itu kan terlihat warnanya apa, terlihat baunya tercium, maka baunya, wujudnya masih ada. Nah itu dinamakan dengan najis ainiyah. Yang selanjutnya tadi kan merangi benda-benda untuk bersuci yang cair. Kalau sekarang benda padat. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Benda padat sendiri yaitu contohnya kayu, batu, tisu kering, tanah, dan pecahan genting atau benda-benda lainnya. Jadi
Selain air yang dapat untuk bersuci, yaitu salah satunya dengan menggunakan batu. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syarat. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, belum mengering. Yang keempat, belum berpindah. Yang kelima, tidak tercampur. Yang selanjutnya, tidak meluber. Yang selanjutnya, batu dalam keadaan tidak basah. Dan yang terakhir, batu dalam keadaan suci. Jadi, apabila kalian ingin bersuci dengan menggunakan batu, itu harus memenuhi 8 kriteria. Yang pertama, harus menggunakan 3 batu minimal, ya, berlebih gak apa-apa. Yang kedua, batu yang digunakan itu bersih. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang dimaksud itu batu yang dipakai tidak terlalu datar dan tidak terlalu runcing, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Jadi batu tersebut yang kedua itu tidak boleh terlalu rata dan tidak boleh terlalu runcing. Nanti kalau runcing itu yang kalian susah. Yang selanjutnya belum mengering. Yang selanjutnya belum berpindah, tidak bercampur, tidak meluber, batu dalam keadaan tidak basah, dan yang terakhir batu dalam keadaan suci. Nah, baik. Yang selanjutnya yaitu kalian diskusi dengan teman sebangku kalian. Nanti apabila kalian sudah selesai diskusi, maju satu-satu ke depan, nerangin apa yang kalian peroleh dari diskusi kalian. Diskusi dimulai.
kan kita kan nggak tahu tanah sedikit atau banyak. Mungkin hukumnya yang melintasi itu sedikit atau banyak, ini dari kita tercakup gimana. Jadi entah itu sedikit atau tercakup gimana. Ada di sini. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, baik. Selanjutnya per kelompok menerangin apa yang kalian dapat dari diskusi dengan kelompok kalian. Yang pertama dari kelompok Lutfi Nafisa. Boleh maju ke depan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan apa yang didiskusikan dengan kelompok saya, yaitu tentang alat-alat bersuci. Yang pertama yaitu benda cair dan yang kedua benda padat. Macam-macam air. Yang pertama air mutlak, air musyamah, air thayyib, air mutahhir, air mustakmal, dan air mutahajis. Air mutlak adalah air yang mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Air seperti ini yang sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk air mutlak diantaranya adalah air mencar dari batu, air laut, air sumur, air sungai, air es, air mata air salju, dan air embun. Air musyamah adalah air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Artinya air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci, walaupun masih sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya dari kelompok 2 yaitu kelompoknya Firman. Boleh diterangkan ke depan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 2. Air thayyib mutahhir adalah air yang sucinya tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah sebagai berikut. 1. Air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah sifat
tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. 1. Air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya karena terkena najis. 2. Air yang telah berubah rasa, warna, baunya yang terkena najis dan dalam jumlah yang sedikit, kurang dari 2 gelas. C. Macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Najis dari segi bahasa mempunyai arti kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Menurut istilah syar'i, najis yaitu kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis tersebut wajib dihilangkan dan dibersihkan. Dalam agama Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mughalladzah, mukhaffafa, dan mutawassithah. 1. Najis mughalladzah. Najis yang disebabkan dari air anjing dan babi. Cara mensucikannya dan membersihkannya. Najis mughalladzah ini adalah benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali, dan salah satu dari siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Baik, selanjutnya dari kelompok 3, kelompok Anika. Boleh maju ke depan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 2. Najis mukhaffafa yaitu najis yang berupa air kencing laki-laki dan usia tersebut belum sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan air susu ibu. Cara mensucikannya dan membersihkan najis mukhaffafa ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Najis mutawassithah adalah najis berupa nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini akan adanya najis pada barang atau benda, namun tidak ada bau, rasa, maupun wujudnya seperti kencing yang sudah kering. Cara mensucikan cukup disiram dari air di atasnya. 2. Najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada dan jelas wujud, bau, ataupun rasanya. Cara menyucikan dan membersihkannya adalah dibasuh sampai hilang najis, bau, maupun rasanya. Benda padat selain yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah. Sudah kembali ke tempatnya. Yang selanjutnya dari kelompok 4, perwakilan dari Jazatun Nasihat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan, saya akan melanjutkan
kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu digunakan. Batu yang digunakan dapat membersihkan apabila batu yang dipakai tidak terlalu datar dan licin sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar keluarnya. Belum ngering apabila buang air kecil maupun buang air besar yang sudah disucikan harus dalam keadaan belum kering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Belum berpindah apabila kotoran masih menempel di tempatnya semula dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebagainya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Tidak bercampur apabila kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Tidak meluber apabila orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan pantat atau menempel di 2 dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran sudah masuk kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula buang air kecil yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga boleh lagi menggunakan batu. Batu dalam keadaan tidak basah apabila batu yang terkena air, embun atau air es yang mencair ketika hendak digunakan meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan bersuci. Batu dalam keadaan suci apabila tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun buang air besar semakin najis keadaannya. Manfaat dan hikmah bersuci dari najis. Najis artinya kotor, rawan dari suci dan berkaitan dengan 2 hal yaitu hadas dan khubs. Tetapi menurut bahasa, penggunaan istilah najis berlaku untuk sesuatu yang kotor, baik bersifat fisik dapat diindera seperti darah, kencing dan kelinjar maupun yang bersifat maknawi, abstrak seperti dosa. Bersuci dalam najis memiliki manfaat dan hikmah yang banyak, antara lain yaitu yang pertama mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. Yang kedua menjaga kebersihan berarti menjaga diri dari penyakit. Yang ketiga menjadi saran untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat menjadi cermin keimanan seseorang. Dan yang terakhir mendidik manusia berakhlak mulia. Sekian dari saya. Jadi sudah mudah semua kan apa tadi yang dinamakan apa aja alat bersuci, terus ada berapa macam-macam alat bersuci. Jadi ya dapat disimpulkan alat bersuci itu dibagi 2. Yang pertama benda cair, yang kedua benda padat. Adapun benda cair yaitu contohnya angin, dan yang benda padat contohnya batu. Air sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyamas, yang ketiga air ghairu mutahhir, yang keempat air mustakmal, dan yang kelima air mutanajis. Dan adapun macam-macam najis dan cara mensucikannya sendiri itu ada 3. Yang pertama najis mukhaladah dengan cara membersihkan najis mukhaladah, benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan menggunakan salah satu air yang disiram dan dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua yaitu najis mukhaladah
Adapun contoh benda padat itu salah satunya menggunakan batu. Baik, di sini ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Ya sudah, kalau